Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang duduk masih istiqomah. Belum ada pendatang baru. Yang masih segini-gininya saja. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la syari'a ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat ya, nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa duduk-duduk lagi di sini. Duduknya kita di sini insya Allah bukan untuk mencari perbedaan, tapi kita duduk-duduk di sini untuk mencari persamaan. Setidaknya kita punya tidak tidak tiga kesamaan. Pertama, insya Allah yang duduk-duduk di sini sama-sama mencari ridho Allah. Bukan mencari berkat, bukan mencari besek. Insya Allah. Yang kedua, kita punya juga kesamaan. Apa itu kesamaannya? Sama-sama sedang tolabul ilmi. Insya Allah ya, yang mencari ilmu selain kita memang menjalankan kewajiban, karena walaupun rambut kita sudah uban, sudah putih, tapi kita masih punya kewajiban untuk nuntut ilmu ya. Jadi duduk-duduknya kita di sini dalam rangka menggugurkan kewajiban ya. Yang ketiga, persamaan kita adalah sama-sama sedang belajar. Saya belajar ngomong, bapak-bapak belajar mendengarkan. Kan begitu. Jadi tidak ada yang lebih di sini. Semuanya kita sama. Insya Allah. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan pada uswah kita, teladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaat nanti. Karena kalau tanpa syafaat Rasul, kita berharap kepada siapa lagi? Atasan kita tidak bisa ngasih pertolongan. Guru-guru kita tidak bisa ngasih pertolongan kecuali Rasul. Ya, hal termudah kan banyak amalan hal termudah yang itu pahalanya luar biasa. Kalau masih ingat tuh kajian kemarin, ya, dengan baca subhanallah itu luar biasa pahalanya. Dengan kita bersolawat kepada Rasulullah itu pahalanya luar biasa. Jadi untuk beramal itu tidak usah ada uang, tinggal mau apa tidak gitu. Ya. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan kajian kita ibarat sinetron ini bersambung ini. Ya, judulnya bersambung. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang muslim produktif jilid yang pertama, ya, part yang pertama, sekarang kita bahas menjadi muslim produktif jilid yang kedua, part yang kedua. Ya, semoga materi kemarin masih ingat. Ya, walaupun kayaknya tidak bisa dipastikan nih. Ya, tapi mudah-mudahan masih ingat lah ya. Nah, kalau belum ingat, lihat lagi YouTube-nya Qudwa Tama. Di situ ada nanti informasinya. Kalau ada yang salah-salah, kurang berkenan segala macam, kita diskusikan. Ya, maka sekali lagi, insya Allah materi ini adalah materi bersama. Karena tujuan kita adalah akhirnya pengen menjadi muslim yang produktif ya, bukan hanya muslim yang bisa nerimo saja tanpa berbuat. Imam Mahdi ditunggu, kita tinggal nerima saja duduk-duduk. Nanti juga ada Imam Mahdi yang akan menyelesaikan masalah. Tidak seperti itu konsep muslim produktif ya. Kalau masih ingat materi kemarin kita bahas bahwasanya muslim produktif itu
ada korelasinya dengan masalah apa? Keimanan. Ya. Jadi kalau mau jadi muslim yang produktif, lihat dulu imannya. Karena muslim produktif itu berasal dari iman yang kuat. Ya, ibarat pohon kemarin tuh sudah disampaikan, pohon yang sehat itu pasti akarnya sehat, ya. Karena akar itu adalah penopang utama dari pohon. Maka kalau ada seorang muslim yang tidak produktif, ibadah saja enggan, dipertanyakan keimanannya. Masih ingat kemarin? Ya kan begitu, ya. Nah, gambarannya seperti pohon tadi, ya. Makin bagus pohonnya berarti akarnya makin kuat. Begitu juga seorang muslim kalau makin produktif keislamannya, maka insya Allah bisa dipastikan keimanannya adalah keimanan yang kuat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk mendapatkan iman yang kuat? Nah, inilah materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari. Ya, mudah-mudahan tidak ngantuk ya Bapak-bapak. Nah, insya Allah. Ya keterlaluan sekali jam segini udah ngantuk ya. Ya, maka kalau kita berbicara iman, ada pepatah nih, saya dapatkan dari guru saya ini. Kalau mau mencari muslim katanya, lihatlah ketika sholat hari raya. Ah, itu muslim tuh banyak. Tapi kalau mau lihat mukmin, lihatlah sholat subuhnya. Nah, pernah dengar? Nah, kan ada yang mengatakan seperti itu. Maka kalau hanya menjadi seorang muslim itu gampang. Ya. Cukup syahadat, udah jadi muslim. Walaupun dia tidak sholat, tetap dia muslim. Ya, yang sulit itu adalah naik level menjadi mukmin. Nah, ya, maka kayak tadi itu. Bahkan dikatakan Israel itu akan tergoncang kalau apa? Mukminnya sholat subuhnya itu jamaahnya seperti sholat Jumat. Pernah dengar? Oh, ada seperti itu. Ya, walaupun itu khobar saja ya. Nah, tapi itulah gambaran ya yang menunjukkan kualitas seorang muslim. Ya, maka hari ini kita akan coba bahas tuh bagaimana untuk mendapatkan keimanan yang kuat ya. Keimanan tidak bisa diwariskan. Walaupun kita anak kiai, turunan-turunan bangsawan, turunan abuya segala macam, tapi keimanan itu tidak bisa diwariskan. Ya, maka kita harus mencari sendiri tuh. Bagaimana supaya keimanan itu keimanan yang kuat. Pertama yang harus kita pahami bahwasanya iman itu harus tasdikul jazm. Maknanya apa? Pembenaran yang bersifat pasti ya terhadap apa saja yang itu datangnya dari Allah. Ya, kita beriman kepada Allah harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita harus 100%, iya. Gak boleh ada keraguan-raguan terhadap keimanan kita kepada Allah. Ya, kita yakin juga ada malaikatnya Allah. Walaupun tidak pernah lihat wujudnya, kita harus yakin. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan lewat mana? Lewat Al-Quran. Maka kita harus terima dengan penuh keimanan. Walaupun tidak tampak itu malaikat. Yakin malaikat menjadi saksi pertemuan kita pada kesempatan hari ini? Yakin? Yakin semua amal-amal kita ada yang mencatat? Yakin amal buruk ada yang mencatat? Yakin amal baik ada yang mencatat? Harusnya kita yakin. Kalau sudah yakin, harusnya dampaknya kita tidak peduli dengan omongan orang mau apa, terserah. Ada yang melihat kelakuan kita, ada yang menilai kelakuan kita, ada yang menuliskan kelakuan kita. Harusnya begitu keimanan itu. Ya, tidak dibolak-balik. Ketika sunyi dia
Ya tidak beriman. Ketika rame dia seperti orang yang beriman. Ketika sunyi dia leha-leha. Ketika rame dia kelihatan seperti ahli ibadah. Padahal semuanya ada catatannya. Betul atau tidak? Iya, semuanya ada catatannya. Jadi gak usah berpura-pura di sisi Allah. Allah lah maha tahu. Allah maha tahu. Ya, apa yang kita perbuat, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, baik di tempat yang gelap maupun di tempat yang terang, semuanya ada catatannya. Ya, nah itu. Jadi keimanan harus tasdikul jazm, pembenaran yang pasti terhadap Allah dan terhadap apa-apa saja yang Allah sudah omongkan, yang Allah sudah turunkan. Terhadap surga dan neraka kita harus yakin ada surga dan neraka. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan di Al-Quran. Walaupun hari ini belum ada tuh yang pernah ke surga atau neraka kecuali Rasulullah. Tapi kita harus yakin karena beritanya langsung dari Allah. Adanya yaumil hisab kita harus yakin. Kenapa? Karena informasinya berasal dari Allah. Ya, hari pembalasan kita harus yakin. Kenapa? Karena informasinya datangnya bukan dari Pak Haji Dedi. Kalau Pak Haji Dedinya belum tentu 100% benar. Ada kalanya berdusta. Tapi ini informasinya datangnya dari Allah langsung. Masa tidak ya? Ya, makanya keiman itu sekali lagi harus tasdikul jazm, ya, pembenaran yang bersifat pasti, bukan cuma sekedar ucapan lisan, ya, bukan juga menurutkan perasaan, tidak. Tapi apa? Harus melibatkan pemikiran yang rasional. Inilah ciri keimanan yang kuat. Ketika apa? Ketika keimanannya disertai dengan pemikiran yang rasional. Ya, karena Allah itu sudah menantang kita berkali-kali di Al-Quran. Ya, banyak sekali. Ulil albab, ya tafakkarun. Nah, di ujung-ujung ayat tuh banyak. Supaya apa? Kita berpikir, mikir. Ya, maka keimanan itu sekali lagi harus disertai pemikiran yang rasional, menggunakan akal kita. Bukti adanya Allah, gak usah lihat wujudnya. Sampai kapanpun wujud Allah itu tidak akan pernah kita bisa lihat. Untuk membuktikan adanya Allah cukup dengan apa? Lihat ciptaannya. Itu sudah cukup membuktikan Allah itu ada. Karena gak mungkin ini tiba-tiba ada. Masjid ini saja gak mungkin tiba-tiba ada. Kan logikanya begitu. Pasti ini sesuatu yang dibangun. Pasti ada orangnya. Ada tukangnya yang merancang ini semua. Begitu juga alam ini tidak ujuk-ujuk ada. Pasti ada yang menciptakan. Ya itulah Allah. Ya, maka sekali lagi keimanan itu harus melibatkan pemikiran kita, akal kita agar apa? Kuat imannya. Ya, jangan sampai gara-gara Indomie kita berganti keyakinan. Gara-gara beras kita ganti keyakinan. Kan tidak sedikit saudara kita yang seperti itu. Ada yang hanya dibayar dengan Indomie atau beras berpindah keyakinan. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi keimanannya belum mengakar kuat. Bisa jadi keimanannya hanya gara-gara warisan. Kebetulan orang tuanya muslim sehingga dia menjadi muslim. Ya, bukan berdasarkan akal. Kenapa saya harus beriman kepada Allah? Kenapa saya harus beriman kepada Rasulullah?
Kenapa saya harus beriman kepada Al-Qur'an? Ya, sekali lagi untuk mendapatkan keimanan yang kuat, ya salah satunya adalah melibatkan pikiran kita, pemikiran kita, akal kita terhadap keimanan. Bukan hanya perasaan, tradisi, warisan. Tidak seperti itu. Ya, harapannya keimanan kita seperti halnya keimanan Nabi Ibrahim. Karena hasil pencarian keimanannya keimanan yang sangat luar biasa. Ya, ya kan? Ketika melihat bulan, oh ini Tuhan saya. Ternyata bulannya nggak ada tenggelam siang hari. Ketika lihat matahari, oh ini Tuhan saya nih. Tapi ternyata pas malam hari mataharinya tenggelam. Nah, harusnya seperti itu keimanan kita. Ya. Supaya apa? Sekali lagi mengakar, kuat, tidak tergoyahkan. Ya. Nah, ya maka bagaimana kita menuju iman yang kuat? Yang pertama sekali lagi iman bukan warisan. Ingat, kita alhamdulillah lahir dari seorang muslim, alhamdulillah. Ya kita patut bersyukur ya. Karena ini adalah poin pertama. Karena dikatakan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah udhulul jannah. Itu kunci pertama. Ya, jadi untuk masuk surganya Allah harus syahadat dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah kita sudah lahir dalam keadaan muslim. Tinggal istiqomah dengan kemusliman kita. Alhamdulillah kita sudah lahir dalam keadaan iman. Tinggal apa? Istiqomah dengan keimanan kita. Sambil terus memperbaiki, memperbaharui keimanan kita. Agar selalu apa? Selalu kuat. Tidak tergoyahkan. Apalagi zaman sekarang mah zaman fitnah ya. Waduh, gimana-mana ya. Kalau kita tidak punya keimanan yang kuat, kita mudah tergelincir. Ya, banyak ada yang bisa memalsukan orang, memalsukan uang, menggandakan uang. Ada aja yang percaya ya. Banyak aja yang percaya. Ada yang mengaku aliran ini, aliran itu, ngaku apa namanya? Malaikat Jibril, ada aja pengikutnya yang percaya seperti itu. Maka bagi orang yang kuat keimanannya, gak mungkin dia akan tergelincir seperti itu. Ya, maka sekali lagi iman bukan warisan. Ya, dan iman juga bukan karena perasaan. Karena kalau ngikutin perasaan malah sulit, susah. Perasaan saya, Tuhan saya seperti ini deh bentuknya. Nah, nanti dibayang-bayangkan. Seperti halnya keimanan yang lain. Coba kalau kita lihat. Yesusnya di India dengan Yesusnya di Cina beda-beda bentuknya. Ya kan? Tergantung tradisinya, bentuk kulitnya beda segala macam, gak konsisten. Ya, maka ya keimanan itu tidak hanya mengandalkan perasaan. Kalau hanya mengandalkan perasaan begitu akhirnya dibuat-buat direka-reka. Ya, Tuhannya direka-reka. Oh, perasaan seperti ini Tuhan. Ah, ya seperti halnya dulu zaman jahiliyah ada Lata, Uzza, Manat, ya. Begitu direka-reka. Tuhannya dibuat dari tepung, coba. Tepungnya dimakan, kan gak masuk akal. Ya kan? Tuhannya dibuat dari batu, Tuhannya dibuat dari kayu. Ya, kan gak masuk akal. Maka sekali lagi, keimanan tidak hanya mengandalkan perasaan. Apalagi cuma mimpi. Kan ada tuh, oh saya bermimpi bertemu dengan setan tuh bisa mewujud siapa saja kecuali Rasulullah kata. Ya, kalau bentuk Rasulullah nggak bisa diwujudkan oleh. Tapi kalau yang lain-lain bisa. Ya, jadi jangan mudah tergiur dengan orang-orang yang mengatakan saya pernah bermimpi dengan ini, bermimpi dengan ini. Nah, ya seperti itu. Sehingga dikaromahkan oleh kita. Ya, seperti itu. Orang mah gampang saja ngomong. Ya. Berikutnya apa? Apalagi taklid. Keimanan kita nggak boleh taklid.
ikut-ikutan. Gak boleh ikut-ikutan keimanan kita. Harus disertai pembenaran, keyakinan ya terhadap apa-apa saja yang sudah Allah tetapkan. Gak boleh ikut-ikutan. Terhadap akidah itu kita harus gak boleh taklid. Tapi harus betul-betul tasdikul jazm, pembenaran yang pasti. Ya. Maka bagaimana sebenarnya peran akal dalam masalah keimanan kita? Ya, fungsi akal untuk apa? Ya, salah satunya adalah untuk menganalisa. Kita tahu benar salah itu dengan apa? Dengan menggunakan akal kita. Maka orang yang tidak berakal itu dia tidak dikenai beban hukum. Inilah pembeda antara yang kena taklif dengan yang tidak kena. Jadi orang gila itu bukan karena fisiknya. Gila itu disebut kata gila itu karena apa? Akalnya yang terganggu. Dan ketika dia terganggu jadi orang gila, maka dia tidak dikenai beban hukum. Artinya dia tidak punya kewajiban untuk sholat. Dia tidak punya kewajiban untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ya, tapi bagi yang normal, akalnya masih sehat, maka akal inilah yang menjadi penimbang kita, penyeimbang kita. Ya, mana baik, mana buruk itu akal ini bisa mampu menimbang itu semua. Benar nggak? Tai ayam dengan coklat kita bisa membedakan. Kenapa kita bisa membedakan itu? Karena kita punya akal. Ya, maka bersyukur kita Allah kasih kelebihan kita berupa akal kita. Coba kalau dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, dikatakan primata tercerdas itu adalah orang utan, ya. Apa pembeda kita dengan orang utan? Matanya 2 sama. Hidungnya sama, ya. Makanya ada teori Darwin itu karena banyak kesamaan. Padahal ada yang berbeda dari itu semua. Apa itu? Akal itu yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Maka mulianya manusia tergantung akalnya. Ya, sekali lagi mulianya manusia itu tergantung akal. Ya, akalnya mau dikendalikan seperti apa? Ya, untuk mau dipakai untuk membuktikan kebesaran Allah atau sebaliknya. Akal itu bisa dipakai, ya. Bukan untuk membayangkan zat Allah, karena zat Allah itu gak akan pernah bisa terbayangkan. Kan ada di Al-Quran, Allah duduk di singgasananya. Gak usah bayangkan cara duduknya Allah. Karena Allah mah muhalafatun lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jangan bayangkan duduknya Allah seperti duduknya kita kayak gini. Ya, Allah melihat karena Allah mempunyai sifat basyar. Jangan bayangkan melihatnya Allah seperti melihatnya manusia. Maka zatnya Allah itu gak usah bayangkan. Fungsi akal hanya untuk menganalisa ciptaannya saja, yang terindra saja, udah cukup di situ. Ya, nggak usah membayangkan perkara-perkara yang akal ini nggak mampu menjangkaunya. Ya, nggak usah, karena nggak akan pernah ketemu. Membayangkan wujud malaikat nggak usah. Ya, maka keimanan kepada malaikat itu cukup dengan apa? Dalil nakli saja udah. Karena nggak pernah bisa dibuktikan dengan akal kita. Sulit sekali akal ini menerima hal-hal yang tadi. Karena nggak terindra secara langsung oleh kita. Yakin ada setan? Yakin ada setan? Kenapa yakin ada setan? Nah, karena Al-Quran yang ngomong. Tapi wujud setan seperti apa? Wallahu a'lam. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dengan setan. Tahu setan itu dari film. Benar gak? Iya, tapi wujud aslinya belum pernah ketemu. Kita harus yakin setan itu ada. Karena Al-Quran sendiri yang ngomong. Ya.
Maka terkait perkara-perkara yang goib sekali lagi cukup meyakini dengan dalil nakli saja. Walaupun tidak bisa diindra, kita harus tetap yakin. Begitu juga adanya surga dan neraka harus yakin. Walaupun tidak terindra. Ya. Maka seharusnya ketika akal mampu menganalisa ciptaan Allah, maka akan melahirkan apa? Keyakinan. Inilah harapannya. Kalau kita mampu menganalisa Allah, menganalisa ciptaan Allah, bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ada angin, kadang-kadang sepoi-sepoi, kadang-kadang besar. Berarti ada yang mengatur itu. AC saja nggak bisa jalan sendiri, harus ada yang mengatur kan? Harusnya perkara-perkara yang kita bisa indra itu menghantarkan kita pada keyakinan bahwasanya memang ada Allah. Allah yang maha mengatur. Harusnya begitu. Maka keimanan harus disertai dengan apa tadi itu? Ya, pemikiran yang rasional. Agar apa? Keimanan ini menghasilkan keimanan yang kuat dan kokoh. Ya. Maka dalil penunjuk kita ya untuk bisa memastikan bahwasanya Allah itu maha kuat, maha besar apa? Dalil akal yang bisa kita lakukan. Kita lihat manusianya. Ya, lihat, manusia itu terbatas betul? Manusia itu terbatas. Umurnya terbatas, daya tahannya terbatas. Ya, semuanya serba terbatas. Serba tergantung, betul gak? Bergantung, manusia itu gak bisa hidup sendiri. Ya, untuk sekedar kita duduk pakai apa namanya, pakai baju ini banyak sekali ya. Ini ada tukang peci, ini tukang sorban tuh berapa tuh? Ya, yang bekerja sama gitu hanya untuk kita pakai baju saja. Ada tukang baju, ada tukang sarung, ada tukang kacamata tuh. Artinya apa? Memang manusia itu nggak bisa hidup sendiri, bergantung kepada yang lain. Ya, apalagi dan serba lemah. Nah, manusia itu. Maka kalau manusia itu serba bergantung, serba lemah, serba terbatas, tidak selayaknya menjadikan manusia itu di atas seperti halnya Tuhan. Ya kan? Sekarang kan begitu posisi. Aturan Tuhan itu nggak dipakai, aturan Allah. Yang dipakai itu aturan buatan manusia. Kenapa? Ya, karena menganggap apa? Aturan Tuhan itu di bawah aturan manusia. Ya, maka kalau kita yakin aturan Allah itu aturan yang maha hebat, ya harusnya tidak seperti itu. Inilah sekali lagi keimanan yang bisa menghantarkan kita pada keimanan yang kuat, yang ujung-ujungnya akan menghasilkan keislaman yang produktif. Ya, maka begitu juga iman kepada Al-Quran kan begitu juga. Iman kepada Rasul juga begitu. Harus dibuktikan dengan akal kita. Kenapa kita beriman kepada Al-Quran? Allah sudah nantang. Silahkan bikin satu ayat saja. Maka kalau kita ngaku iman kepada Al-Quran, hanya ada 3 kemungkinan saja yang akan muncul. Pertama, Al-Quran itu adalah karangan bangsa Arab, betul? Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Tapi itu sudah ditantang sama Allah. Silahkan bikin satu ayat yang semisal Al-Quran, ternyata tidak ada yang bisa. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Tapi ternyata itu juga sudah terbantahkan. Pertama, Muhammad itu juga dari kalangan bangsa Arab. Yang kedua, apalagi kalau kita lihat sejarah, Muhammad itu ummi. Ya. Yang ketiga apalagi? Ternyata tidak hanya yang keluar dari mulut Rasulullah itu kan tidak hanya Al-Quran. Ada hadis kursi. Beda-beda, ada Al-Quran. Kok beda-beda nih? Kalimatnya beda, redaksinya sama, pelafalannya berbeda. Nah, kenapa bisa seperti itu? Inilah salah satu mukjizatnya Al-Quran. Maka ini membuktikan Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, bukan karangan bangsa
Arab. Ya, maka Al-Qur'an ini dengan akal kita bisa kita buktikan bahwasanya ini berasal dari Allah. Maka kalau kita yakin Al-Qur'an ini berasal dari Allah, harusnya keimanan itu menuntut kita untuk apa? Menuntut kita yakin iman terhadap apa-apa saja yang ada dalam Al-Qur'an. Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas kita yakin perintahnya apa, suruhannya apa. Harusnya kalau kita yakin itu berasal dari Allah, harusnya kita mengimaninya 100% dan nurut 100% terhadap apa saja perkara-perkara yang Allah perintahkan yang ada dalam Al-Qur'an. Contoh kecilnya seperti halnya sholat nih. Kan nggak ada yang pernah protes sholat. Kenapa duhur itu harus dilaksanakan tepat ketika matahari di atas ubun-ubun? Nggak ada yang protes kan? Nggak ada. Kenapa duhur itu harus 4 rakaat? Kenapa gerakannya harus seperti itu? Kan nggak ada yang pernah protes. Kenapa? Karena kita yakin inilah yang diperintahkan oleh Allah. Harusnya itu juga sama dengan perintah-perintah yang lain. Bukan hanya masalah sholat. Ya, kalau kita yakin sholat itu perintah Allah, harusnya terhadap perintah-perintah yang lain pun harusnya yakin. Allah merintahkan puasa, yakin itu perintah Allah? Ya, harusnya begitulah sikap seorang muslim itu seperti halnya orang puasa. Bisa saja sebenarnya dia pura-pura puasa. Gak kelihatan ini. Bisa minum, bisa makan. Setelah itu ngaku puasa. Bisa, gampang. Gak kelihatan. Tapi karena keimanan kita tidak lakukan itu. Kenapa? Karena kita yakin itu adalah perintah Allah. Harusnya sekali lagi itu berlaku kepada perintah-perintah Allah yang lainnya. Bukan hanya perintah puasa. Bukan hanya terkait perintah sholat. Terhadap perintah-perintah Allah yang lainnya harusnya kita juga yakin 100%. Allah memerintahkan kita cambuk yang berzina, harusnya yakin itu juga perintah Allah karena ada di Al-Qur'an. Ya. Keras nih. Wah, radikal nih. Gak seperti itu konsepnya. Karena memang begitulah Al-Qur'an, ada perintahnya. Tidak semua perintah yang dalam Al-Qur'an itu senang kita melakukannya. Jihad siapa yang mau coba? Ada yang mau di sini? Nggak ada. Kalau ngikutin manusiawinya, siapa yang mau berperang, terbunuh dengan resiko terbunuh? Ya. Tapi ini karena bagian dari perintah Allah, seperti halnya sholat tadi, kita harus yakin dan mengimani, ya, dan mengimaninya. Karena ini adalah perintah Allah. Ya, begitu. Jadi banyak sekali perintah-perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na terhadap perkara-perkara apa saja yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah perintahkan. Apa saja? Dari mulai urusan pribadi sampai urusan masyarakat, sampai urusan bernegara. Ya, kalau ada perintahnya dalam Al-Qur'an, maka kita wajib mentaatinya. Gak usah ngeyel. Ya, terhadap apa-apa saja yang Allah perintah. Begitu juga keimanan kita kepada yang lain. Harus sekali lagi ya keimanan yang tasdikul jazm, bukan taklid, bukan ngikutin perasaan, bukan ngikutin tradisi atau budaya. Ya gak usah. Ya ketika ada budaya yang tidak bertentangan dengan agama silahkan dipakai. Tapi ketika ada budaya atau tradisi itu bertentangan dengan agama yang harus didahulukan. Kan begitu rumusnya, ya. Jangan gara-gara tradisi atau budaya kita melanggar perintah agama, ya. Ya. Bisa dipahami Bapak-bapak, kayaknya ngantuk nih Bapak-bapaknya ya. Jadi sekali lagi ini karena korelasinya dengan keislaman yang produktif, ya. Maka keislaman yang muslim yang produktif itu
hanya bisa dihasilkan dari iman yang kuat. Iman yang kuat hanya bisa diperoleh dari apa? Ketika keimanan itu melibatkan akal atau pemikiran. Paham ya? Nah, maka Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Apa yang dirubah itu? Pemikiran. Maka kalau kita mau merubah menjadi seorang muslim yang produktif, rubah dulu pemikiran. Karena dari pemikiran itulah akan melahirkan sebuah pemahaman. Dari pemahaman inilah akan melahirkan yang namanya tingkah laku. Artinya apa? Tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh pemikirannya, ya, dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap sesuatu, ya. Maka kalau kita mau menjadi seorang muslim yang produktif, yang pertama tadi itu, perbaiki dulu kualitas keimanan, ya. Maka untuk memperbaiki kualitas keimanan kita, salah satunya apa? Harus melibatkan akal dalam proses pencarian kita tadi, ya. Yang berikutnya apa tadi? Untuk menjadi seorang muslim yang produktif, maka harus harus kita merubah apa ada dalam diri kita, berupa apa? Pemikiran kita, ya. Pemikiran kita akan melahirkan pemahaman, pemahaman akan melahirkan tingkah laku. Maka kalau hari ini kita belum sholat, bisa jadi karena pemahaman kita yang belum benar terhadap perintah sholat, ya. Kalau hari ini kita belum yakin terhadap perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah perintahkan, bisa jadi ada yang bermasalah dari pemahaman, ya. Nah, kalau kita mau berubah menjadi seorang muslim yang produktif, sekali lagi perbaiki pemahaman kita terhadap agama kita, ya. Kalau kita yakin ini adalah bagian dari perintah Allah, harusnya berbanding lurus dengan apa? Kita mau nurut terhadap apa saja yang Allah perintahkan. Harusnya begitu idealnya. Ya, kalau kita yakin ini adalah bagian dari perintah Allah, harusnya sekali lagi kita mau nurut terhadap apa saja yang Allah perintahkan. Baik itu menyenangkan, ya, menyengsarakan, ya. Karena pada hakikatnya sebenarnya Allah itu tidak akan pernah menzolimi hambanya. Allah perintahkan sesuatu itu, yakin umatnya itu pasti mampu melakukan, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti kita mampu melakukannya, gitu. Karena Allah nggak pernah zolim terhadap hamba-hamba, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bisa memberikan tambahan informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.